Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat aja ya. Kemarin kita ngebahas motor ini, Honda Vario 160 pada sesi first ride-nya, di sesi peluncurannya. Tapi sekarang supaya lebih detail, lebih lengkap, lebih komprehensif juga, kita akan membandingkan motor ini sebenarnya apa aja yang baru dan seperti apa bedanya dengan Vario 150 terdahulunya. Kalau kalian penasaran, simak terus video kali ini karena kita akan komparasi antara Vario 160 dan juga Vario 150. Nah, yang pertama, kita akan bedah dari desainnya dulu teman-teman. Perbedaan kedua motor ini tuh apa sih? Dari depan, Vario 160 ini memang tampak lebih berbeda, lebih modern, lebih futuristis, kelihatannya lebih segar juga dibandingkan dengan Vario 150. Yang jelas tampak berbeda adalah pastinya desain dari lampu utamanya nih. Lampu utamanya bentuknya seperti ini, sekarang lebih tembem gitu ya, dan juga ada covernya. Jadi matanya nggak terlalu belok. Sementara yang lama matanya blow banget teman-teman ya, kelihatan ada RL juga dan tampaknya jadi ini lebih singset dibandingkan dengan Vario 160. Tapi teknologi lampunya masih sama, LED, lampu sender pun LED, ada DRL-nya pun sama di Vario 150. Nah, turun ke bawah untuk urusan kakinya kita bisa lihat yang Vario 160 ini tampak lebih berotot ya. Bukan hanya tampak, memang secara spek pun berbeda. Vario 160 ini masih menggunakan pelek ring 14, tapi balutan bannya ukuran 100, profilnya 80. Sementara yang Vario 150 masih mengusung pelek yang ringnya 14 juga, tapi bannya ukuran 90, profilnya 80. Secara desain, kedua pelek ini pun berbeda. Bukan hanya warnanya, tapi Vario 160 ini peleknya desainnya sama dengan PCX 160. Desain huruf Y gitu. Nah, yang berbeda lagi, di bawah sini kelihatan nih teman-teman. Kaliper remnya, kalau yang Vario 160 dia pakai punyanya Nissin vendornya, sementara yang Vario 150 dia pakai punyanya Tokiko. Bentuk disnya pun beda. Yang ini disnya bentuknya bulat gitu ya, yang ini bentuknya wavy. Secara umum, tampak depan kedua motor ini jadinya beda total. Kita geser ke samping. Nah teman-teman, dari samping secara umum sebenarnya kelihatannya dimensi kedua motor ini agak berbeda. Tapi kalau kita lihat dari depan memang Vario 160 ini kelihatan lebih gambot, sementara yang 150 kelihatan lebih singset. Tapi dari sekertas AHM nulisnya Vario 160 ini lebih panjang dan juga lebih tinggi dibandingkan 150. Untuk lebarnya masih sama. Nanti tabel komparasi perbandingan dimensi bisa kalian lihat di scene kali ini nih. Jadi secara umum dimensinya nggak jauh berbeda. Kalau kalian belum pernah lihat 160 di jalan ini, ya bayangkan aja 150 cuman lebih panjang dan lebih tinggi sedikit. Nah, meskipun dimensinya beda sedikit, tapi rangka yang dipakai sama Vario 160 ini adalah rangka model terbarunya Honda, yaitu rangka ESAF atau rangka yang disebut dengan Enhanced Smart Architecture Frame. Jadi dengan rangka model baru ini harusnya secara pengendalian pun motor ini jadi semakin asik. Nanti akan gue jelasin gimana karakter berkendaranya. Nah, dengan rangka barunya ini juga jarak sumbu roda jadi manjang teman-teman. Dan anehnya bobotnya jadi lebih berat nih, lebih berat sekitar 5 kg dibandingkan dengan Vario 150. Kalau versi ABS ini pun lebih berat lagi dibandingkan versi yang CBS-nya. Nah, sekarang gue mundur sedikit lagi untuk menunjukkan kalian perbedaan dari sampingnya nih. Dari samping yang kelihatan berbeda banget adalah penggunaan sok belakangnya. Sok belakangnya berbeda dimensi stroke-nya teman-teman. Sekitar 11 mm, lebih tinggi yang Vario 160 nih. Nah, dengan perbedaan ini pastinya karakter suspensinya pun jadi berbeda. Nanti akan gue jelasin. Tapi stok belakangnya beda, stok depannya masih sama. Karakternya masih sama, hanya berbeda di bagian desainnya. Meski demikian, entah kenapa Honda masih menyematkan suspensi tunggal yang diposisikan di sebelah kiri, nggak di tengah layaknya kompetitornya.
Lalu desainnya juga berbeda untuk urusan CVT. Bentuk filternya khususnya di sini jadi lebih besar dan juga ada celongnya gitu teman-teman. Sementara di Vario 150 bentuknya lebih compact. Terus juga perbedaan desain lainnya adalah dari bagian knalpotnya. Knalpotnya beda ya jelas ya. Yang 160 bentuknya lebih mengotak-ngotak, yang ini lebih agak meruncing. Dari samping kalian suka yang mana nih? Desain 160 atau 150? Sekarang kita geser ke bagian belakangnya. Model spoilernya sama persis teman-teman, sampai model lampu sennya pun sama. Dari belakang ini sebenarnya agak tampak lebih semok, akibat dari model kakinya yang lebih semok juga. Peleknya sama-sama ring 14, desainnya pun beda tadi yang gue bilang di depan. Di sini peleknya dibalut sama ban ukuran 120/70 ring 14. Sementara untuk Vario 150 dibalut dengan ban ukuran 90/90 ring 14. Jadi beda jauh banget pastinya. Dan secara tampilan memang ini lebih kelihatan maskulin. Gak hanya itu teman-teman, di belakang sini juga pengeremannya beda. Sekarang di Vario 160 udah dilengkapi dengan pengereman yang cakram. Tapi ini untuk tipe ABS aja, bukan tipe yang CBS. Kalau yang CBS dia masih pakai rem tromol. Sama dengan Vario 150, remnya masih tromol. Dari belakang seperti ini. Jadi gimana menurut kalian? Secara desain, secara apa yang tertanam di motor ini, dari depan samping belakang, kira-kira layak nggak untuk meminang Vario 160? Next, kita lanjut bahas impresi mesinnya. Pertama kita nyalain dulu mesinnya nih. Untuk urusan mesin, jelas kedua motor ini pasti mesinnya beda. Dari namanya aja udah beda ya, 160 sama 150. Mesinnya pun pastinya kapasitasnya lebih besar dan ngebuat tenaga sama output torsinya pun lebih besar juga. Karakter mesinnya sekarang beda teman-teman. Vario 160 ini pakai mesin yang karakternya overbore, sementara 150 dilengkapi mesin yang karakternya square. Nah, karakternya mesinnya ini sekarang seperti yang gue jelaskan pada sesi first ride kemarin, mesinnya lebih nonjok di tarikan awalnya teman-teman. Di tarikan tengahnya lumayan ngisi, tapi nggak kencang yang tarikan awal, lalu bertenaga lagi di tarikan atas. Dari pengawasan harian kami, memang Vario 160 ini jadi lebih menyenangkan, lebih asik dipakai jalan sehari-hari. Karena ketika ketemu jalan yang macet, stop and go, mesinnya bisa diandalkan banget, karena tarikannya buas di tarikan awal. Tapi ketika ketemu jalan kosong atau dipakai touring, mesinnya ini pun siap banget. Meski demikian, karakter mesinnya sebenarnya agak tipis-tipis mirip dengan mesin dari PCX 160. Jadi kalau kalian udah pernah nyobain PCX 160 sebelumnya, mesinnya rasanya kurang lebih mirip-mirip lah. Nah, dari pengetesan harian kami juga, kami mengetes konsumsi bahan bakar ya teman-teman. Dan dapatkan ternyata motor ini cukup efisien nih. Dari pengetesan kami, dari layar MID-nya kelihatan kalau mesin ini dalam pengetesan sehari-hari bisa tembus di angka 50,7 km per liter untuk angka konsumsi bahan bakarnya. Dalam pengetesan tersebut, kami cobainnya sendirian, gak bawa beban sama sekali, dan hasilnya segitu di MID-nya. Irit apa enggak? Menurut kami sih irit banget. Nah, terakhir untuk urusan mesin yang perlu kalian ingat juga adalah Vario 160 ini pakai mesin yang udah 4 klep atau 4 valve mesinnya. Dibekali juga dengan teknologi ESP+. Udah gitu, CVT-nya juga sekarang lebih halus kerasanya. Gejala gerdek, ya mungkin nggak muncul pada saat pengetesan awal ini. Tapi memang gejala gerdek seperti itu bisa saja muncul pada pengetesan yang lebih jauh lagi. Mungkin kalau kalian nanti udah pernah pakai motor ini selama setahun atau 2 tahun, atau pernah pakai Vario yang lama, bisa berkomentar di bawah. Kira-kira karakter CVT-nya seperti apa sih? Apakah gerdek atau enggak? Coba sampaikan di kolom komentar di video kali ini ya. Lanjut, kita ngebahas handling sama suspensi ya teman-teman. Pada sesi first ride kemarin, gue udah ngasih tahu singkat gimana sih handling sama suspensinya. Tipis-tipis. Tapi sekarang kalian bisa lihat yang lebih detailnya lagi nih. Ini adalah posisi duduk gue di Vario 160 teman-teman. Tinggi gue 105 cm dan pastinya gue bisa menempah dengan sempurna di motor ini karena joknya pun nggak terlalu tinggi nih. Nah,
Motor ini walaupun bobotnya sekarang jadi lebih berat dibandingkan Vario 50, tapi nyatanya handlingnya tetap menyenangkan. Dipakai pindah-pindah pun pada saat parkiran atau merayap di kemacetan, motornya kerasa masih agile, masih lincah. Apalagi dengan karakter suspensi yang tingkatannya medium ke keras. Jadi dipakai bermanuver, dipakai cornering, jadi semakin asik. Meski demikian, kalau dipakai sendirian memang ya, kalau kita nggak bawa barang, kadang-kadang nemuin speed trap, nemuin jalan jelek, suspensi memang terasa agak lumayan stiff, lumayan keras nih, lumayan kaku. Jadi lebih nyaman dipakai boncengan motor ini tuh, atau karakter suspensinya mungkin harus agak di style dikit supaya lebih empuk. Nah, kalau kita bandingkan dengan Vario 50 teman-teman, gue udah nyobain juga back to back, karakter berkendaranya memang terasa lebih menyenangkan yang ini nih. Ngebuat kita lebih pede, apalagi dengan diameter ban yang sekarang lebih besar. Jadinya bukan hanya secara tampilan lebih asik, tapi berkendara pun rasanya lebih menyenangkan lah. Kalau suspensi sih, ya tipis-tipis mirip-mirip. Apalagi kalau kalian punya PCX 160 ya, rasanya masih agak mirip-mirip nih ketiga motor ini. Terakhir teman-teman, kita bedah fiturnya. Kita komparasi kedua motor ini nih. Ternyata untuk urusan fitur, sebenarnya agak tipis-tipis mirip-mirip ya. Apalagi kalau kita ngeliat kokpitnya nih. Di sini instrumen clusternya terasa plek-plekan nih. Hanya beda di pemanisnya doang. Hanya beda di kosmetiknya lah. Informasinya pun masih sama, trip A, trip B, dan juga average fuel masih ada. Dan keylessnya pun terasa mirip-mirip. Walaupun bentuk kuncinya sekarang jadinya beda. Di kokpit juga yang berbeda adalah di sini tulisan idling stop system jadi nggak ada. Kalau di sini kan tulisannya gede idling sama idling stop. Di sini cuman huruf A, terus ada panah gitu bulat, dan huruf A panah bulat sama off. Jadi lebih minimalis tampilannya. Nah, selain itu perbedaannya adalah di sini jadi ada kompartemen tertutup nih yang lengkap dengan USB portnya. Jadi untuk ngecas jadi lebih praktis ya. Sementara di sini nggak ada nih, sama-sama kompartemen terbuka. Kalau kita bicara akomodasi juga, yang menarik adalah teman-teman di Vario 160 ini bagasinya sekarang jadi ada gundukannya. Meski demikian klaimnya bagasinya kapasitasnya masih sama, kapasitas tangkinya pun masih sama. Nah, karena ada gundukan itu, jadinya ngebuat motor ini jadi sedikit kurang praktis. Karena helm full face yang tadi yang masuk di Vario 150 jadinya agak maksa nih kalau di Vario 160, alias harus ditekan joknya. Walaupun masuk sih, tapi jadi agak kurang praktis sebenarnya. Lalu untuk urusan fitur teman-teman, yang berbeda adalah kedua motor ini pastinya dilengkapi dengan yang satu pakai ABS, yang satu enggak. Karena Vario yang trim ABS baru tersedia di Vario 160. Di Vario 150 belum tersedia yang versi ABS-nya. Jadi fitur ya debatable lah ya, bisa diperdebatkan. So, menurut kalian gimana kira-kira? Kedua motor ini sama-sama menarik, sama-sama motor sejuta umat, banyak dipakai di Indonesia. Dan starting price-nya pun mirip-mirip nih. Yang satu di 24,7, yang satu di 25,8. Tapi yang 25,8 ini udah dilengkapi dengan ABS dan juga rem belakangnya udah pakai yang cakram. Lantas menurut kalian gimana? Kira-kira apakah layak untuk meminang Vario 160 ini atau masih bertahan dengan Vario 150? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan kami lebih lengkap di kanal Detik Oto. Dan tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Kalau gitu sekian aja teman-teman, gue Fis pamit. Stay safe dan bye-bye.